saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Yogyakarta Mahasiswa. Nah teman-teman, sekarang saya akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di daerah saya. Dan sekarang saya sudah berada tepat di depan rumah beliau. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita wawancara. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Halo teman-teman semuanya. Nah, tadi kan di awal video teman-teman sudah lihat nih produk apa aja yang Ibu ini hasilkan. Sekarang saya sudah bersama dengan owner dari Keripik Singkong Mall lagi, bersama dengan Ibu Ratna. Ya. Selamat pagi Ibu Ratna. Pagi. Nah, nama saya ini Udes Nyawati, saya dari Universitas Sarjana Yogyakarta. Nah, saya mau wawancara Ibu sekedar tentang bisnis yang Ibu rintis, bagaimana usaha Ibu menjalankan di masa pandemi ini. Nah, kita langsung saja pertanyaan pertama ya Bu ya. Berapa lama nih usaha Ibu bangun nih? Awalnya itu mulai dari tahun 2013 sampai sekarang, jadi kurang lebih 8 tahun lah. 8 tahun sudah berjalan ya Bu ya, lumayan lama. Tapi awalnya sih sebenarnya sih ini dari resep mertua. Kalau dari mertua awalnya itu dia jualan tuh sudah lama sih, karena sama-sama di kecil waktu itu sekitar tahun 80-an 70-an. Jadi Ibu langsung meneruskannya lagi. Berarti resep turun temurun ini Bu ya? Turun, iya. Oke. Karena awalnya anaknya kan kerja semua. Jadi saya menantu tidak ada kerjaan. Jadi Ibu meneruskan saya yang jualannya. kembangkan, meneruskan Iya. lagi gitu. Kalau ide awalnya ini memang dari mertua Ibu teruskan atau memang Ibu kayak pengen menjual atau Kepengen, karena waktu itu mertua sudah meninggal, jadi bingung juga mau ngapain di rumah, nggak ada teman juga gitu kan. Jadi saya coba-coba deh bikin sendiri dulu. Iya. Nah, pas saya coba-coba terus dikasih rasa sama saudara-saudara, kok sama rasanya dengan mama punya, bilangnya. Iya, gimana sama suami ngasih tahu resepnya. Kalau Ibu sendiri memang fokus berjualan kah? Pak emang Ibu punya background sendiri kerja di mana misalnya kayak gitu? Kalau saya sih nggak kerja, cuma suami kan. Kalau saya sih cuma ibu rumah tangga Rumah biasa, tangga. seperti biasanya ya. Di rumah iya, dari iya. kerjanya, kerjakan kayak gini. Iya. Meneruskan ya Bu ya, Iya, usaha keluarga. Iya. Terus kalau misalnya bahan utama dari keripik singkong mau lagi ini apa Bu? Itu kan bahan utama itu kan sisa. Iya, singkong. Cuman kadang ada sebagian bahan yang sudah kita dapatkan itu kayak minyak. Kayak sekarang nih, Iya. langka betul minyak sekarang nih. Mahal kan harganya juga? Mahal betul. Yang kemarin itu harganya cuma 13, sekarang 16, 17. Yang Malaysia pun Jadi, kalau Indonesia lebih mahal lagi. Berpengaruh sama harga juga. Berpengaruh. Iya. Nah, makanya mulai tanggal 1 Desember kemarin kami naikkan harga. Iya. Harga reseller. Sebenarnya sih kalau kami menaikkan harga waktu itu terakhir tahun 2018. Nah, 4 tahun kemudian baru ya. kemarin. Karena bahan bakunya naik terus. Apalagi kalau kita nih kan di daerah Nunukan kan ambil kebanyakan dari Malaysia ya bukan? Iya, betul. Jadi pasti harganya ya naik terus, apalagi minyak kan iya. utamanya. Terus kalau modal awal nih kisaran berapa deh Ibu? Berapa? Awalnya sih kalau ini bukan ini dulu yang pertama, saya cerita mulai dari terkecilnya Iya, dulu boleh. ya. Awalnya sih saya mulai dari kacang-kacang itu. Saya bungkus goreng kacang. Awalnya dari kacang sih. Plastik kecil tuh. Plastik kecil Iya, yang iya. 1000-an itu. Iya, 1000-an. Saya bungkus itu. Jadi saya bungkus, titipin di toko-toko gitu. Nah, kenapa kok asik deh jualan Iya, gitu kan? seru. Asik, dapat duit setiap hari. Iya, iya. Jadi saya inilah kembangkan lagi yang ini. Karena Kritik. kemarin pas sudah kasih rasa semua saudara, enak deh Kak, sama dengan mama punya Iya. gitu kan. Nah, oke deh, saya lanjut. Jadi saya mulai ini bungkusnya awalnya 1000 rupiah. Yang kecil-kecil itu ya, kayak gitu. zaman SD dulu. Iya, kan? yang 1000-an itu kan, Iya. yang kecil-kecil. Jadi saya titip di toko-toko, di warung-warung. Nah, jadi kemudian berkembang lagi, sudah keluar PRT-nya sama sertifikat halal. Iya. Itu bisa sudah kita masukkan di minimarket gitu kan. Oh, jadi boleh ada izinnya sudah Bu? Sudah lengkap. Iya. Lengkap sudah izinnya sudah ada semua. Jadi bebas deh masukkan di mana. Iya. Seandainya ini kemasannya sudah secantik yang wow lah gitu kan, Iya. bisa diekspor sudah. Cuman ini sudah sih sebenarnya, cuman kan masih lewat samping, maksudnya belum lewat Iya, bea belum cukai. bisa. Tapi ini sudah bagus sih Bu. Menurut saya packagingnya kan dari yang dulu-dulu, jadi Iya. berkembang Iya, prosesnya jadi bagus. Yang dulu sih awalnya plastik. Iya, plastik yang Heeh, seribuan yang kecil itu. seribuan. Iya. Kalau biasanya ini penggemarnya tuh dari anak kecil kah atau semua usia kah? Semua usia. Ya, karena ini enak ya Bu di Semua usia. Iya kan, kayak dimakan tuh nyaman, kayak enak gitu kan. Kayak kalau misalnya Ibu nih kan pasti banyak juga orang yang jual sama kayak Ibu nih kan. Banyak. Tapi memang namanya mungkin yang berbeda. Iya. Jadi Ibu ada ngerasa kayak oh produk saya ini lebih unggul nih. Jadi bisa lebih laku di pasaran ketimbang yang lain gitu misalnya Bu. Alhamdulillah untuk sementara ini
Ada sih banyak, tapi kalau pas kami nitipin itu semuanya bilang cepat duluan habis deh, cepat habis gitu. Saya nggak tahu juga sih, saya nggak boleh membanggakan saya punya anak. Tapi saya yang menilai tuh ya konsumen, konsumen yang menilai, bukan saya. Iya, karena dia rasakan dia. Habis itu beli lagi, dan alhamdulillah semakin berkembang, peminatnya semakin banyak. Jadi semua di kalangan usia dari anak kecil, orang tua gitu kan, Iya, dewasa. betul. Kalau misalnya omset nih, kita bicara omset, bisa per bulan tuh kisaran berapa ya dapat? Kisaran dia kayak berapa gitu? Pastinya kurang lebih 10 juta sebulan. Bahkan lebih kadang. Wow, berarti ini usaha ibu lumayan ya Bu ya? Ya, alhamdulillah ya. Kalau strategi nih, kalau misalnya ingin jual ibu titipkan kan di toko atau misalnya jual di sosial media kan seperti apa? Gitu. Biasanya seperti awalnya sih saya titipin dulu di warung kecil, terus berkembang ke warung, harus ke toko, harus ke minimarket, terus berkembang lagi, tambahlah keluar lagi ke perusahaan apa, perusahaan dari luar. Bahkan sudah ada yang mengambil produk kami itu sampai ke Malaysia apa, dikirim. Belikan di sana Bu ya? Nah, terus kalau jadikan oleh-oleh ya alhamdulillah sudah sampai ke Brunei, sudah ke Australia. Wah, berarti terkenal ya Bu ya, sudah banyak penggemarnya nih Bu ya. Alhamdulillah. Kalau kayak kalau hambatan kan pasti ada kan Ibu rasanya, apalagi kayak di masa pandemi nih. Kayak mana nih berjualannya? Tapi selama pandemi ini justru dia meningkat. Dibandingkan sebelum pandemi? Sebelumnya iya. Saya pun heran. Karena kemarin dia teman kami dianya menurun gitu kan, tapi saya kan tidak boleh membanggakan diri, saya malah naik gitu. Tidak, karena pas pandeminya itu kami dapat orderan dari perusahaan besar di luar Nunukan. Jadi pas kami dapat orderan ya makanya meningkat inilah. Mungkin karena orang dilarang keluar apa gimana, karena ngomel ya. Biasanya kan pandemi orang apa ya, jualannya terganggu kan, karena pendapatan orang juga tapi ini alhamdulillah malah membawa berkah dan hikmah. Ada hikmah di balik semuanya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ibu nih sendiri memproduksinya atau ada pekerja lain? Ada pekerja lain. Berapa pekerjanya Bu? Dua. Oh, jadi itu tuh biasanya ibu sistemnya kayak mana? Buatnya sesuai dengan pesanan orang atau ibu buat aja itu nanti tiap hari nonstop. Tiap hari berapa kisaran? Kalau bikin gini setiap hari 2 karung. 2 karung? Kalau dulunya 2 karung jadinya berapa segini? Itu 100 lebih. 100 lebih ya Bu. Habis itu langsung ibu bawa kemana-mana gitu kan, ke toko-toko. Saya enggak aneh, maksudnya di telepon aja, antarkan ke sini, antar ke sini, langsung. Iya, gitu ya. Lewat WA. Ada nggak misalnya kalau misalnya orang beli nih Bu, nanti habis itu protes kayak misalnya singkongnya inilah kayak gitu? Pernah kejadian, karena itu hambatan kami itu sebenarnya sih dari ubinya. Kalau kami dapat ubinya yang gembos atau apa sih namanya istilahnya yang berair itu, nah itu yang nggak bagus itu ubinya. Itu kapan kita dapat itu? Kalau kita nggak teliti betul-betul teliti melihatnya, kadang kan berair. Kalau kita tetap menggorengnya itu tidak diperiksa atau tidak dibuang, itu nanti bakalan jadi melempem. Pokoknya setiap ketahuan itu dia melempem, berarti dari ubinya. Karena ini tahan lama dia sampai 3 bulan. Berbulan, yang penting dia enggak terbuka. Kalau ubi sendiri ibu beli lagi ke tempat orang lain gitu? Ada langganan khusus. Ada kerja sama petani. Kalau misalnya nih harga minyak kan sekarang nih naik nih Bu, terus apa namanya itu ubi juga mungkin naik kali ya di pasar karena pandemi. Ya, jadi kan pasti ibu menjualnya dengan harga yang lebih naik sedikit ya. Nah itu ke para orang konsumen tuh mengeluh nggak sih Bu? Alhamdulillah sebelum dia WA dulu kan, jadi saya pasti membalasnya dulu. Mohon maaf ada kenaikan bla 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 gitu, karena ada kenaikan. Oh nggak apa-apa ibu, kami ngerti juga kok bilangnya. Karena masa pandemi juga kan Bu. Karena harga naik juga dia ngerti. Terus kalau misalnya di luar nih ada yang jual kayak gini juga dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan ibu, terus kayak respon ibu kayak mana? Ya nggak apa-apa sih, namanya juga usaha, namanya juga bisnis, rezeki beda-beda lah. Tapi kayak ini tuh kayak saya sudah pernah rasa kan, itu rasanya enak sih Bu, nyaman. Jadi kalau misalnya nyemil tuh kayak terus-terusan pengen kayak gitu. Ya sesuai dengan namamu lagi. Iya mau lagi ya betul sih. Saya kira tuh ibu kayak punya background lain kan, jadi kayak susah gitu membagi waktu, tapi ternyata ibu memang khusus berjualan ini aja. Ada, kalau jualan kami tuh kalau dia ini musik lebaran, kami jualan kue kering juga. Jadi selain menjual ini banyak. Produk kami bukan ini aja, ada kacang gula, ada kacang pedas, ada keripik pisang. Tapi ini yang best seller? Yang best seller yang ini, nonstop dia. Kalau ini setiap hari diproduksi, kalau yang lain tuh mungkin. Kalau yang lain tuh palingan kalau pas ada hari besar, gitu kan? Atau lebaran, atau pas ada bazar, ada pameran, nah baru kami. Biasanya ada kayak misalnya nggak dijual nih, misalnya orang pesan mungkin untuk makan sendiri, ada nggak dengan jumlah yang banyak gitu Bu?
enggak juga sih. Paling satu dua aja ya. iya. Kalau jumlah banyak yang paling ibu taruh-taruh ke toko-toko gitu Ke aja. toko, iya. Ini memang ibu nih usahanya emang rumahan atau memang ibu punya toko sendiri untuk memamerkan ini produk ibu? Rumahan aja. Rumahan aja. Kalau toko kan bagian depan toko Iya, saya. toko sembako ya, Bu, Iya, paling toko ya. sembako. Tapi ibu susah nggak membagi waktu buat ini terus nanti harus jaga toko sembako lagi gitu Enggak kan? juga sih, santai aja. Enjoy gitu ya, Bu, ya? Enjoy di luar santai. Iya. Terus kayak awalnya ibu bermotivasi kayak berjualan inilah kayak ini lebih untung nih dibandingkan dengan yang lain gitu misalnya. Iya. Kenapa saya kembangkan yang ini? Karena ini yang bestseller. Pokoknya setiap kami bikin, alhamdulillah ada aja pesanan dari mana-mana gitu. Iya. Kayak orang tuh mungkin suka jadi pesan terus ya. Ini juga dari packagingnya Bu ya sudah bagus gitu kan ketimbang mungkin kalau yang lain tuh biasanya plastik kayak agak tipis-tipis gitu kan. Tapi kayak ini alhamdulillah ya Bu ya. Insya Allah lah tahun depan mungkin ganti packaging lagi. Iya. Sementara Lebih diusahakan diperbarui lagi. gitu kan? Pesan di Jogja juga. Oh bisa dibaca juga Iya. Bu ya. Heeh. Banyak sih orang jual kayak gini Bu Iya. ya. Kalau tadi bicara omset lumayan ya Bu, sebulan 10 juta ya, kira-kira Kurang lebih, kisaran. kurang lebih lah. Karena kadang kan ada kendala itu kalau tongges. Sekarang kan ada, Iya, dulu kan ini susah kan? susah tonggesnya. Apalagi sekarang kami beli tongges 40.000. Satu tongges Bu, yang kecil itu. Yang kecil tuh, yang 3 kilo 40.000. Tetap kami beli. Tetap kami beli. Tapi mau di apa ya Bu ya, Iya. kan berjualan kan kayak gitu. Kebutuhan Ya. Iya. Tapi penggemarnya itu kan di kalangan semua. Kalau misalnya kita bicara modal tadi Bu bilang 500. Awalnya 500. Awalnya 500 sudah bisa buat kayak gini dan Iya. omsetnya sebulan wow gitu ya. Awalnya 10 juta. sedikit ya. Kan dia lama-lama berkembang Iya. gitu kan. Kalau misalnya kita lihat di pasar kan banyak juga yang jual nih kayak gitu kan Bu. Kayak ibu tuh nggak merasa tersaingi gitu gak Bu? Kayak Kalau dijual sama tersaingi gitu ya. sih mungkin pastilah ada merasa tersaingi, tapi kan kita kembangkan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu ya tetaplah jalankan apa yang sesuai dengan kemampuan kita. Iya tuh. Kayak kedepannya ibu pengen nggak lagi jual yang lain kan mungkin yang atau gimana Insya Kak? Allah. Mau jual yang Kita lain? pengen. Apa kira-kira Bu? Kalau saya sih ada yang menawarkan keripik usus, Khusus. ada sudah yang menawarkan gimana kita kerjasama, dia penjual ayam Oh, kerjasama, tapi saya kan belum mempelajari semuanya, jadi Iya, saya iya. harus perlu belajar Bener, dulu. nanti salah-salah gitu kan Iya, ya. Oh, jadi sudah ada nih orangnya nih ya kira-kira mau gitu ya Bu, ada ya? yang ngajak kerjasama. Bagus tuh kalau kayak gitu ya Bu. Nah kalau misalnya kayak hari-hari besar nih, kalau misalnya ada pameran tadi kayak ibu bilang, ibu biasanya tuh produknya tuh terjual berapa gitu Bu? Alhamdulillah, karena kalau pas pameran itu justru kami bukan menjual mahal, tapi justru promo kan. Promo gitu ya, Bu? Jadi kami jual itu harga reseller, jadi otomatis pasti banyak yang beli. Kan kalau misalnya ibu ini kan kasih ke orang nih reseller kan, itu biasanya ibu jual dengan harga yang sedikit murah gitu atau kayak mana? Jadi sedikit murah kalau Jadi harga yang ibu jual di sini Iya. beda sama ibu kasih Beda. nanti? Enggak, maksudnya begini, kalau harga reseller itu kan ada harga khusus. Iya. Kalau yang saya jual di rumah tetap sama dengan harga di luar dengan yang dia jualkan. Saya nggak gitu. boleh jual harga sama yang dengan harga reseller gitu. Otomatis orang pada kesini semua Iya, kan, iya. kasihan resellernya kan. Jadi Kalau saya misalnya- sama semua. Kalau misalnya ada yang jual lebih tinggi, misalnya ibu misalnya nih kasih misalnya taruh ibu jual 10 nih misalnya, ibu kasih ke sana orang di sana jualnya 13. Tapi ibu kasih ke lain ternyata ada lagi yang menjual lebih Ada tinggi. bahkan Ada Bu. 20.000. Wow, berarti untungnya besar ya Bu ya. Terus ibu Iya. responnya kayak mana Bu? Nggak apa-apa, tapi alhamdulillah saya lihat mungkin dia ini bagaimana ya, pemasarannya lebih hebat. Kenapa saya bilang lebih hebat? Karena orang di luar sini dijual 12.000 bukan 13.000, tapi dia bisa jual paling murah 15 sampai 20.000. Tapi ada juga yang beli Bu ya. Tetap dia pesan. Iya. Berarti hebat dia pemasarannya. Iya kan kayak biasa kan saya tuh anak muda kan suka ya belanja-belanja. Terus saya beli toko sini harganya beda. Terus di toko sana lagi Iya harganya beda-beda beda. deh. Iya ya. Nggak sama semua, tergantung dari kalau saya kan yang penting kan harga reseller keluar dari saya, terserah dia lah. Iya. Rezekinya dia mau Iya, jual betul, berapa betul. gitu kan. Jadi ibu kayak nggak masalah. Nggak gitu. masalah, nggak masalah. Nah terus kayak ibu nih jualan gini, terus ibu juga punya anak gitu ya, anak kecil. Kayak mana membagi waktu nih? Nggak Kalau capek anak ya? saya kan enggak juga sih. Kalau anak saya kan satunya masuk pagi, jadi satunya diurus juga kan. Iya, Jadi iya. yang satunya Iya, lagi masuk iya. siang. Jadi enak kan Iya, jadi. emang kalau misalnya mungkin dua-duanya pagi mungkin susah kali ya, Bu, gitu ya. Enggak juga sih kali, kalau dua-duanya justru pagi justru sekali Iya, kan. sekali langsung gitu sekali kan. langsung Iya, gitu iya, kan. iya. Setelah dia pulang sekolah, gantian jaga toko, dia jaga toko, saya masuk lagi kerjakan Oke, yang iya. ini. Jadi kalau suami ibu nih bantu juga ibu berjualan atau suami ibu punya background lain nih kerja apa gitu misalnya? Suami saya PNS. PNS. Alhamdulillah dia sangat mendukung. Dia selalu membantu, dialah semuanya. Pokoknya dia habis kerja dia lagi jadi kurir, Iya, oh, ngantar-ngantar. mengantar. Pokoknya pulang kerja
langsung Oh, jadi kalau kurir. kurirnya sendiri dari keluarga ibu nggak kayak sewa Enggak, orang gitu suami untuk saya ngantar? sendiri. Oh gitu ya Bu ya. Suami Biasa saya kalau sendiri. orang kan sewa orang yang untuk mengantarkan barang-barang. gitu. Kecuali yang minta dari sana, nanti saya ambil pakai kurir ya, oke. Oh, dari orangnya langsung ya. Dia sendiri. Iya. Kalau kami, kalau dia bilang antar ya kami antar. Kalau ibu tuh nggak mencoba untuk menjual misalnya kayak di Shopee gitu akun-akun Belum, gitu, insya Allah mencoba. akan Oh, dicoba. mencoba, iya. Akan Karena kan dia dicoba. kayaknya laku gitu ya menjual keluar. Akan gitu kan. dicoba insya Allah. Ini ibu sendiri ada Instagramnya kah atau enggak? Ada. Ada Instagramnya. Oke. Jadi Facebook ada. Facebook ada. ya. Jadi kayak nanti teman-teman yang pengen beli produknya ibu misalnya gitu ya, nanti saya kasih masuk di deskripsi box Instagram ibu dan Facebook ibu atau mungkin nomor WA-nya sekalian Bu ya. Boleh. Jadi bisa orang-orang dari luar misalnya mungkin bisa. Iya boleh. Kalau misalnya dari daerah Kalimantan nih sudah tersebar jauh nggak? Kayak dari Kalimantan ke Kalimantan Timur hampir semua. Kayak hampir semua kecuali Pontianak kayak belum. Belum. Itu yang belum. Itu nggak susah kah aksesnya Bu? Benar juga. Kayak misalnya mungkin dari misalnya Yang kendalanya kan ongkos kirim. iya ongkos kirim Ya di pas rumah saya ini mahal ya Bu ya. ya. Yang kemarin kami mendapat orderan dari Jakarta 1000 bungkus, tapi ya begitu dihitung-hitung sama dengan harga lebih mahal ongkos kirim daripada harga keripiknya. Tapi kalau misalnya sudah Jadi sampai tidak batal, Iya, kendalanya di situ. ongkosnya nih mahal ya Bu. Heeh. Kalau misalnya sudah sampai di luar Nunukan nih harganya tetap aja nggak Bu? Beda. Pasti harus Heeh, tinggi lah. Bukan tinggi sih harus pasti naik beda. gitu Bu ya. Heeh. Karena Yang mungkin itu sama kan? biayanya semua. Iya biaya ongkosnya tuh Iya, mahal apalagi ya. kalau dari jangan kan dari luar di sini aja, maksudnya enggak selalu butuh dia transfer transportasi apa kan diantarkan juga kan, Iya. otomatis jangan naikkan harga gitu. Belum lagi yang di luar pasti lebih mahal lagi dia. Kalau misalnya ibu antar di kurir harganya sama aja gitu atau ada biaya kurir tersendiri? Kalau dia sendiri, kalau saya tetap pakai biaya kurir. Oh harus ya Bu ya. Soalnya kan harus mencari keuntungan juga Iya. ya Bu ya. Kalau misalnya di masa pandemi ini Bu justru makin meningkat gitu kan ibu penjualannya kan. Iya. Berarti itu membawa keberkahan sendiri Ya, Bu kan. alhamdulillah selama pandemi ini malah dia justru tambah meningkat. Dibandingkan Awalnya tahun 2020 kemarin itu tapi ini kayak baru laku-lakunya di awal-awal pandemi nih Bu. Kalau sebelum-sebelumnya memang laku juga ya. tapi laku nggak tahu. sih laku, cuman dia tambah banyak itu karena ada permintaan dari perusahaan sih Iya, sebenarnya. Itu perusahaan di mana kalau boleh tahu? Di Seruyung. Suruyung tuh di mana Bu? Sudah, saya tidak tahu sebutnya apa. Oh, di daerah Daerah kan jadi Ah. sampai keluar lagi. Ya, itu kan memang banyak perusahaan di sana. Iya, ya. heeh. Itu mereka rutin pesan atau Rutin. setiap bulannya gitu. Iya. Oh, jadi ini ibu juga antar setiap harinya ke toko-toko yang di Nunukan. Toko-toko iya. Oh. Yang jualan di rumah, di kafe. Jadi ibu kasih gitu ya. Tapi pastilah dengan harga mereka jual pasti dengan harga yang berbeda tidak sama seperti Beda. itu kan. Iya iya. Yang jelasnya kami kasih harga reseller ya terserah dia mau jual berapa kan. Nah ini bahan utama tadi dari singkong gitu. Kalau misalnya ibu punya inisiatif misalnya menjual lagi seperti ini tapi misalnya ibu ganti nih singkongnya misalnya dengan kentang itu relatif atau enggak kira-kira Bu? Saya enggak ya Nggak kayaknya. tahu juga sih. Belum dicoba kali Bu ya. Coba. Cuman ini saya kepengennya kembangkan rasanya aja sih lagi karena siapa tahu saya bisa. Nanti rencananya ini rasa apa ini kan balado. Balado. Jadi sambal hijau. Oh sambal hijau itu juga sambal biasa tuh hijau. banyak juga penggemar Kepengen ya. gitu, Iya, iya. sambal hijau. Nah kalau misalnya kita bicara kan ini pasti banyak aja nih orang jual di lingkungan yang seperti ini. Kalau misalnya kayak dengan produk yang lain bisa orang jual Bu merasa tertanya nggak? Kalau misalnya ide produknya lebih naik nih gitu. Namanya usaha Ya, pasti. ya pastilah tersaingi juga kan, tapi ya kita mengikuti alur aja deh. Iya, iya. Berarti kayak ya rezeki lancar-lancar ya Iya, terus ya berjalan dulu ya. Iya. Nah, biasanya dengan uang yang sudah ibu dapatkan ya omset, ibu pernah bangun rumah gitu apa kayak gitu atau ibu tabung aja tuh bisa omsetnya? Nabung terus adalah Oh ada sesuatu ya Bu ya, iya gitu ya. Nah, biasanya kan katanya orang biasa kalau menjual tuh kadang putar modalnya lagi, balik modal itu kayak mana biasanya kayak gitu Bu? Kalau saya sih maksudnya hari ini saya keluarkan berapa, saya catat semua berapa pengeluaran, berapa pemasukan, nanti sisanya itu baru kami tabung. Ya, seru gitu ya catatnya kayak gitu ya Bu ya. Iya. Nah kalau misalnya ini ada nggak kayak motivasi nih buat ibu kayak misalnya saya gitu atau generasi muda di luar sana yang kayak juga pengen berjualan, kayak mana sih gitu? Kayak Saya sih kepengennya tuh anak-anak muda sekarang itu jangan kayak sekarang nih kebanyakan ngafe. Enak sih sebenarnya gitu, tapi alangkah baiknya kalau anak muda sekarang itu berusaha bagaimana caranya bisa mendapatkan uang, tapi jangan berusaha bagaimana caranya untuk menghabiskan uang. Iya betul sekali sih Bu, ya kan? Iya. Jadi kayak anak muda tuh harus kreatif gitu, harus Iya. mengembangkan ide gitu kan? Justru sekarang banyak anak muda loh yang lebih kreatif.
daripada kami yang lebih tua sekarang ini. Terus kayak gitu ibu merasa tersaingi nggak? Misalnya ada anak muda nih misalnya, tapi digunakan juga dia menciptakan produk yang luar biasa gitu. Terus ibu tuh juga pengen menciptakan produk lagi gitu, kayak merasa tersaingi nggak? Tersaingi enggak, justru saya kepengen kalau dia lebih pintar dari saya harus belajar sama dia. Jadi kayak bertanya sama Malah gitu lebih kan? bagus, malah kita sama-sama berkembang gitu. Iya. Kalau misalnya ini ibu nih berjualan tuh memang dari sendiri atau dapat pelajaran gitu, kalau usaha tuh harus kayak gini atau mulai sendiri gitu? Mulai sendiri gitu ya. Biasa kan kalau saya ini jurusan manajemen kan diajar tuh cara berjualan biar bisa untung rugi gitu kan. Tapi kalau ibu belajar sendiri ya, dan alhamdulillah sukses gitu ya bu ya. Kan kalau bisnis tuh kan bukan sembarangan gitu ya kan. Di luar sana tuh orang banyak banget rugi gitu kan, malah nggak dapat untung. Tapi ini ibu bisa alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Apalagi kayak masa pandemi ini kan orang-orang pendapatannya berkurang, tapi ibu justru malah sumber keberkahan gitu kan bu. Kalau misalnya dari tetangga ibu nih gitu misalnya, ada nggak sih kesirikan mereka antara? Enggak gitu ya bu ya, bagus aja semua ya. Ya biasa kan kalau misalnya ada nih, misalnya kita nih tetangga kalau misalnya berbisnis maju betul, pasti kan kiri kanan kan pasti bagus semua ya bu ya. Sangat mendukung gitu. Berarti lingkungan ibu juga, lingkungan keluarga juga mendukung. Keluarga sama, apalagi lingkungan keluarga sangat mendukung. Ya bagus sih kalau gitu kan bu. Iya. Kayak saya rasa mungkin cukup ya bu ya kalau saya kali ini gitu ya. Saya rasa juga teman-teman yang nonton pasti banyak banget mendapatkan pelajaran bagaimana kita berbisnis, terus kayak strateginya gitu kan. Berbisnis tuh bukan suatu hal yang memulai dengan biasa aja, tapi harus dengan ilmu gitu ya bu ya, sesuatu yang penting gitu kan, ilmu. Kayak saya rasa cukup teman-teman. Terima kasih bu sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara ya bu. Terima kasih teman-teman. Bye. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, making you sweat like that. Break it down. When you look in the mirror, I'm not too hard to do.